Oke, nah dari teman-teman kira-kira ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Saya persilakan. Nih, slide-nya udah habis. Atau dari Pak Mulia sendiri ada yang ingin di-sharingkan pengalaman-pengalaman yang lain? Gimana Pak? Ada pertanyaan di atas tapi belum dijawab. Sebentar, pertanyaan di atas yang belum dijawab ya. Coba kita lihat. Hmm, boleh, boleh Oke, ini ada yang angkat tangan. Boleh, silakan Pak atau Ibu Sanusi, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Ini, Ya, Mas, selamat saya malam. mau tanya nih, tertarik tentang itu untuk formulanya, untuk pembuatan apa itu, untuk pembuatan promik itu, tapi yang F1 itu bagaimana ya? Itu untuk apa formulanya dan lalu prosedurnya gitu. Mohon pencerahannya. Oh, baik. Terima kasih. Promik itu dijual, Pak. Jadi promik memang tidak diajarkan bagaimana cara membuatnya. Begitu ya. Iya, Rahasia perusahaan ini. karena Buktinya memang kita bidangnya. karena memang kita ingin membuat sebuah kegiatan yang lebih berkesinambungan, sustain. Sehingga memang ini dijual sehingga ada untuk operasional dan lain sebagainya. Sekaligus juga ini untuk menghargai formulatornya, Pak. Kira-kira demikian. Oke, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Sanusi. Ini ada pertanyaan yang belum jawab yang mana ya? Kalau boleh bisa langsung open mic ya. Ada pertanyaan di atas. Pertanyaan yang mana ya? Nanti boleh Bapak Wahidin. Boleh buka mic-nya, boleh langsung bertanya. Atau ada pertanyaan yang belum dijawab, bisa saja saya kelewatan, boleh langsung buka mic-nya. Oke. Nah, ini ada dari Pak Rusdi ada sempat eh, bertanya mengenai buah apa yang cocok dicampur dengan promik untuk membuat jus pro. Pada saat kita membuat jus pro, Pak Mulyato juga ada pengalamannya juga. Kita melihat beberapa buah itu memiliki enzim yang berbeda-beda. Nah, pada saat kalau misalnya kita ada kebutuhan di darah, eh, misalnya apakah tekanan darah tinggi ataupun kolesterol dan sejenisnya, maka kita bisa menggunakan buah anggur ataupun eh, buah-buah jambu kristal. Nah, kalau kita misalnya punya masalah di lambung misalnya atau pencernaan, kita bisa pakai buah naga dan masih banyak lagi enzim-enzim yang berbeda yang bermanfaat untuk kasus-kasus spesifik. Jadi di website kausalastari.com di sana ada tabel buah. Nanti bisa diklik linknya. Itu ada anjuran menggunakan buah-buah apa. Tapi kalau memang Bapak Ibu tertarik, bisa langsung ikuti satu persatu. Tapi kalau memang merasa takut jelimet, ya pakai buah apa aja boleh. Karena dominannya itu adalah dengan mikrobioma dari probiotik microbe ini, dari Promik, maka keseimbangan keragaman di dalam tubuh itu mikrobiomanya akan menjadi lebih banyak dan lebih seimbang. Itu akan lebih membantu. Oke. Pak Mul nih ada yang tanya dari Ibu Tince. Tanaman pandan di air nggak ada nyamuk kah? Diisi ikan kecil bisa bisa juga nggak? Ada nyamuk nggak, Pak? Eh, baik. Jadi kan yang dikhawatirkan kan ada jentiknya. Mm-mm. Eh, Kalau ada jentik, ya saya ambil jentiknya pakai saringan,
kemudian ya apa kita apa musnahkan seperti itu Pak. Jadi Oh, eh, jentik itu kan timbul sekitar 6 hari setelah didiamkan airnya gitu. Jadi kita kontrol gitu. Seperti itu Pak. oh baik, baik, baik. Jadi Ya, kalau ada jantik ya kontrolnya bisa ambil. Tapi ya, kalau memang dari Ibu Tince mau pakai ikan juga bisa Ibu, oh nggak ya, Pak? Nggak. ya, ya. Pakai ikan yang Ya. kecil-kecil bisa itu. Iya, iya. Itu salah satu cara suruh 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 yang lain untuk kerjain, tetapi orang lain itu suka sendiri ya. Ikan kan mau makan, jadi dan itu menjadi simbiosis mutualisme bagi kita juga. Itu juga hal yang bagus ya. Baik, baik. Nah, eh, Pak Mulyata, kira-kira Pak Mulyata ada pesan-pesan tertentu nggak nih bagi teman-teman kita yang hadir pada Zoom malam hari ini? Sebelum Zoom ini nanti kita tutup. Ya, teman-teman sekalian, mungkin eh, kita perlu kesadaran yang tinggi ya untuk tetap konsisten menggunakan eh, biowaspodik sebagai pengguna eh, mengolah sampah organik dapur. Yang pertama, yang kedua juga untuk kesehatan dengan promik dan jus probiotik seperti itu. Karena apa, kita sudah cukup waktu ya 3 tahun terbukti bahwa sampah organik dapur bisa teratasi, kemudian kesehatan juga bisa terlihat dan mungkin menular kepada keluarga juga seperti itu. Jadi kita sama-sama lah untuk kita berjuang di biowaspodik seperti ini. Karena itu tidak ada lagi yang saya bilang bahwa yang sangat praktis ya dalam mengolah sampah organik dapur dan juga tidak berjam-jam kita mengolah sampah sampah organik dapur gitu. Hanya sekitar paling lama 10 menit gitu. Cukup gitu. Ya seperti itu Pak. Pak kasih. Baik, terima kasih atas sharingnya dari Pak Mulyata. Ya. Teman-teman tentu apa yang Pak Mulyata rasakan selama 3 tahun ini. Oh, Pak Eko. Pak Eko ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Eko. Terima kasih, Pak. Oh, Pak Selamat Eko. malam Pak Pak Sugeng Eko Mulyata. Yudono, sahabat saya nih. Terima kasih ya. Saya mengikuti Pak Sugeng Mulyata ini sudah mungkin lebih dari 5 tahun. Hmm. Sudah lebih dari 5 tahun. Jadi awalnya memang kita mulai dari Pak RW nih, mantan Pak RW nih dengan mantan LMK, Lembaga Musyawarah Kelurahan. Jadi sebagai penggiat dari BioWash diawali dengan ekoenzim Pak ya, Ya. dari ekoenzim. Ekoenzimnya ini sampai dibawa saya bawa ke wali kota. Jadi waktu itu masing-masing kelurahan, kebetulan saya di Kelurahan Lebak Bulus waktu itu. Jadi ekoenzimnya diminta oleh Bapak Wakil Wali Kota waktu itu. Karena dia sebagai bekas mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Pergub 77 tahun 2020 mengenai pengelolaan sampah. Ini mungkin saran saya pribadi sebagai sahabat Pak Sugeng Mulyata, ini perlu lagi dukungan dari semua RW, Pak. Yang pertama, kenapa kesempatannya di tahun ini itu sebagai Wagub itu ada di Lebak Bulus. Wow. Bapak Rano Karno ada di Lebak Bulus. Ini kesempatan untuk mensosialisasikan. Jadi kebetulan saya sudah 3 bulan ini pindah di Jagakarsa, Pak. Tapi siap membantu untuk mensosialisasikan BioWash ini. Karena saya juga sambil jalan, ada beberapa yang kita kenal juga untuk mempromosikan BioWash. Artinya ada yang tadi di foto itu kebetulan di RW 9, yang tadi slide-nya itu. Di RW 9 itu lingkungannya ada di Wagub itu, di perumahan itu di Wagub. Dia sudah mengolah pupuk, Pak. Jadi sudah mengolah pupuk, kemudian dia pakainya dulu dari produk dari Mayora, MOL, mikroorganisme lokal yang dipakai. Kemudian sekarang pakai E4. Ini perlu pendekatan karena diproduksinya setiap hari.
sampahnya itu kurang lebihnya sekitar 20 ton apa ya dalam jangka waktu sekian. Itu berupa berupa pupuk. Dia ada mesinnya bantuan dari lingkungan hidup. Jadi sudah mendapatkan mesin yang besar. Nah, kalau biowas ini bisa masuk ke RW 9, mungkin ini eh, bisa pemanfaatannya selain untuk apa SOD, barangkali untuk pengolahan pupuk itu, Pak. Ini bisa saya bantu juga untuk membicarakan dengan Pak RW-nya. Kemudian untuk SOD-nya, saya salut banget dengan Pak Sugiyam Mulyata. Jadi memang satu RW di RW 1 itu sebagai percontohan dari Sudin Lingkungan Hidup waktu itu dengan Pak Edi kalau nggak salah kasatpelnya, kasatpelnya kepala seksinya langsung turun. Itu setiap hari di lingkungannya itu dia warganya sudah memberikan kantong sampah yang SOD. Jadi mungkin pengolahan seperti itu kesadaran masyarakatnya ini sudah diterapkan di khususnya di lingkungan yang terdekat di Pak Sugeng Mulyata. Artinya saya melihat bahwa biowas ini saya juga di rumah ada juga Promik Pak, ada beberapa jadi saya juga emang beli. Kalau Promik itu beli, itu ibaratnya biangnya yang 200 mili. Saya ada yang 200 mili, ada beberapa botol. Kemudian kalau biowasnya ada juga saya yang memang 1 liter, ukuran 1 liter. Nah ini sambil mempromosikan kepada rekan-rekan kita yang sepaham dengan pengelolaan sampah yang untuk pupuk langsung satu. Saya mencermatinya dari Pak Sugia Mulyata ini 1 detik langsung jadi kompos. Itu yang belum ada, Pak. Jadi begitu SOD disemprotkan atau kalau saya dituangkan di rumah itu dituangkan dengan 1 liter air dengan 3 tutup botol. Jadi itu 1 liter itu untuk mencampur SOD-nya itu. Nah, 1 detik langsung jadi pupuk. Nah, ini yang belum ada. Jadi kalau ekoenzim nunggu dulu 3 bulan. Ini pesaingnya seperti itu. Jadi mau ekoenzim silakan, mau biowash lebih cepat 1 detik langsung jadi pupuk. Nah, ini saya mempromosikan juga seperti itu. Jadi mungkin Pak Sugeng Mulyata perlu dukungan teman-teman juga yang sepaham gitu. Mungkin itu Pak dari kami sebagai melihat Pak Sugeng Mulyata selaku penggiat dari biowash. Kurang lebihnya memang 3 tahun. Kurang lebihnya memang 3. Kemudian yang di slide yang di kantor kelurahan itu salah satunya saya ada di situ. Yang tadi di kantor kelurahan. Ya, terima kasih. Dan sebagai informasi, RW 5 yang disampaikan Pak Sugeng Mulyata, awal saya juga kebetulan ada di foto itu. Jadi awalnya eh, sosialisasi Pak Sugeng Mulyata dengan istri ini terkait biowas, kami terkait dengan eh, bank sampah. Nah, sekarang bank sampahnya sudah jalan. Jadi, alhamdulillah setelah SOD-nya jalan, bank sampahnya juga kebetulan SK-nya saya yang buat. Terima kasih, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih sharingnya Terima kasih Pak Eko. Pak Eko. Ini luar biasa, ini membantu memberikan wawasan untuk kita semua dan juga bisa memberikan inspirasi nih. Kira-kira langkah-langkah di masyarakat kita akan seperti apa. Ini ada Pur CRB. Ini ada, coba silakan Ibu atau Bapak Pur. Bisa dibuka mic-nya. Ini ada angkat tangan. Ya, nanti terakhir mungkin Pak Jita. Baik Ibu. Ya, saya Ada atau tidak Ibu atau Bapak Pur ya CRB? Ibu Pur. Ada angkat tangan? Ya, Oh iya, ada silakan Ibu. Ibu Pur Cirebon, Pak. Nggih, nggih, silakan Ibu. Iya, ada satu pertanyaan tentang pemakaian biowas. Kalau tidak salah, ini 1 bulan yang lalu saya bergabung ikut acara mendengarkan dulu dan teman saya Ibu Rina langsung memberikan biowas. Saya coba langsung aplikasi ke tanaman di kebun saya, terong. Saya lihat perkembangan pertumbuhannya bagus sekali dan sudah mulai berbunga dan langsung sudah mulai ada buahnya. Cepat sekali perkembangannya.
saya rasakan. Nah, yang kedua, saya punya pertanyaan adalah, apakah BioWash ini bisa sebagai pengganti? Saya bermain di hidroponik juga, sedangkan hidroponik itu kan harus pakai AB mix. Bisakah BioWash menjadi pengganti dari nutrisi AB mix sehingga bisa organik? Terima kasih, Pak. Baik. Kami belum coba untuk hidroponik ya, Bu. Jadi nanti karena dia kan berhubungan dengan pH dan nutrisi ini dan itu. Cuma nanti Ibu boleh uji coba sedikit demi sedikit. Tuh, em, yang perlu diperhatikan biasanya adalah dari pH-nya. Bukan pH ya, apa sih namanya? TDS-nya. TDS. TDS ya. Iya, total dissolve-nya itu. Pada saat Ibu sudah membuat biowash, maka contoh ampasnya biowash itu Ibu taruh di semacam kain, ya, lalu Ibu ikat, lalu Ibu celupin ke airnya. Nah, di sana eh, dia tidak akan membuat TDS-nya terlalu terlalu banyak, tetapi ya bisa sedikit-sedikit. Cuma nanti Ibu bisa bisa atur karena kami memang belum ke arah hidroponik, ya. Tapi nanti Ibu boleh coba. Sudah coba, Pak. Baik, terima kasih. Saya Baik sudah Ibu. coba. Oh, Ibu Erna ya? Nah, ke airnya ditambahin 1 tutup botol aja. Terus kalau misalnya ini saya semprot-semprot ke daun, ke sayurnya. Ke sayurnya itu hasilnya jadi jadi subur gitu. Cuman yang memang ke airnya itu tidak banyak-banyak, Pak. Hanya 1 tutup botol aja dari 1 ember besar itu dari 15 liter mungkin. Nah, 15 Ibu masih liter tetap satu tutup saja ya. pakai AB mix-nya nggak, Bu? Tetap Oh, ABMX-nya. Nah, saya belum tetap bukan berarti di hanya mix BMX ya. saja. Ya, cuman nah itu biji-biji benih sebelum disemai suka saya kalau yang biji-biji yang besar itu saya rendam dulu dengan bios 1:100, rendam dulu untuk pertumbuhannya ya bagus. Jadi tidak tidak semuanya bios itu tetap ABMX tetap karena belum ini juga kan belum belum tahu gitu ya Pak Juta, mungkin Pak Juta nanti bisa ini percobaan juga. Tapi selama ini selalu subur deh. Saya baru nyemai juga beberapa hari yang lalu. Udah bagus ini. Begitu mungkin Baik, bisa dicoba baik. aja Bu sedikit. Paling Terima tidak kasih, Bu. seperti disinfektan supaya ini tidak tidak ada ulat-ulat apa yang suka ada yang kalau di sawi itu suka ada yang hitam-hitam tuh Bu, hitam-hitam. Jadi disemprot daun tapi 1:100 lah biosnya 1:100. Hmm. Semprot aja ketika untuk hamanya juga jadi supaya supaya dia steril bukan steril ya apa Pak Juta istilahnya tidak gampang kena Antibodinya kuat. ya Ya, nah itu antibodi seperti kita minum jus pro gitu, antibodinya jadi kuat ya begitu Terima aja. kasih, Bu, sharingnya, Bu Erna. baik. Ini ada Pak Fadil. Pak Fadil ada yang ingin disampaikan? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Juta. Saya dengan Tri Pak. Oh iya, Spontan oh masuk, Pak Tri. Iya, saya pikir masuk lewat HP nggak bisa bagaimana. bisa pakai laptopnya anak baru bisa. Wah Patri selamat datang. Hebat ini. Nah Lama ini nak Pak jumpa Pak Tri. Silakan, Pak. Iya iya iya. unik. Apa namanya berbagi berbagi pengalaman gitu, berbagi pengalaman untuk ya, BioWash sebagai pengganti ABMIC itu saya sudah coba berkali-kali gitu kan ya, dan juga dari teman dari PB coba gitu kan ya. Itu nggak tepat gitu kan ya. Yang tepat seperti yang tadi Bu Erna katakan, disemprot ke daun-daunnya, fungsinya sama lah dengan apa namanya dengan ekoenzim ya, karena dia fungsinya juga biowas juga sebagai enzim, lebih tepatnya sebagai katalis gitu ya. Jadi dia akan merangsang si tanaman tadi untuk dapat menyerap nutrisi yang ada pada bemik. Itu tanamannya akan besar-besar, daunnya akan besar-besar. Saya udah coba itu gitu.
Jadi sangat-sangat membantu petani untuk disemprot 1 banding 1.000 ya gitu ya. Saya coba 1 banding 1.000 level aman dulu lah. Nanti kalau kita bicara 1 banding 100 200 khawatirnya keasaman kebakar. Jadi untuk biowas juga dimulai dengan level terendah dulu gitu kan ya. Karena kaitannya sama hidroponik pasti kaitannya sama pH air gitu kan ya, kaitannya sama ppm-nya gitu kan, dan macam-macam sayuran itu pasti juga bermacam-macam kebutuhan ppm-nya, sehingga kurang tepat kalau diberikan ke cairannya. Khawatirnya terlalu asam malah menyebabkan tanamannya mati. Jadi lebih tepat untuk disemprot di atasnya saja gitu. Terus menyinggawi Pak Pak Mulyata, saya salut dengan dia pegiat lingkungan Lebak Bulus nih sama Bu Erna gitu kan. Dan saya kenal banget dengan Pak Lurahnya gitu ya, Pak Haji Jainuddin gitu kan. Dan waktu beberapa kesempatan lah gitu. Termasuk juga tadi Pak Eko ya, Pak Eko bicara masalah di apa namanya, dibawa ke wali kota. Ini kita yang ngetes kalau dibawa itu. Kita yang ngetes itu dengan PJ Gubernur ya waktu itu gitu ya, dengan PJ Gubernur. Jadi ya saya cuma mau menyemangati aja Pak Mulyata untuk terus apa namanya, berkarya di lingkungan gitu kan ya, dengan biowas Promika, dengan apapun lah gitu kan ya, dengan apapun yang jelas akan menyebabkan membantu lingkungan kita gitu kan. Terutama di Jakarta yang notabene eh, polusi udaranya tinggi gitu kan ya, tingkat eh, ininya apa namanya, sampah organiknya tinggi gitu. Jadi butuh pegiat-pegiat lingkungan seperti itu, seperti Pak Mulyata ini gitu kan ya. Eh, saya rasa itu aja Pak. Tadi hanya mengomentari masalah apa namanya, eh, Plot aja ya Pak ya. hidroponik ya. Hidroponik, iya. Saya Patri ngamati juga terus ya Pak. Patri juga sering edukasi Pak Juta di rumahnya. Oh, Ya iya, itu Biowas kemarin saya terakhir punya komunitas, sama ya saya. saya belum share ya Bu ya. Ray. Saya punya Iya, komunitas yang urban farming ya, yang saya dirikan dari 2018 lalu gitu kan ya. Itu karena ketertarikan saya sama Bayu bahwa ini olah sampah 1 detik itu yang kita yang kita selalu angkat gitu kan ya. Alhamdulillah kemarin baru Sabtu Minggu lalu ya Bu Bara. Sabtu ya, Minggu ya. lalu saya Bu Bara nggak sempat hadir, itu 25 orang hadir, memang saya batasi gitu kan ya, agar lebih fokus. Banyak Ya, lebih peminatnya fokus. kemarinnya ada. Itu setiap bulan kami adain pelatihan sekedar informasi Pak Juta. Saya juga besok diundang sama Tablet Sinar Tani ya. Tablet Sinar Tani ini sekalian aja nih Bu Erna, mohon maaf. Oh ya, Sinar Tani mereka harus juga rutin mengadakan acara gitu kan ya. Saya akan angkat Biowas juga, Biowas Promek ini juga gitu kan ya. Jadi Sinar Tani itu udah 4.000 edisi ya. Jadi dia udah 70 tahun, 70 apa namanya, lebih dari 50 tahun ya, karena dia tahun 70 dia berdirinya. Kantornya di Sinar Tani. Itu makanya saya minta kemarin bicara dengan Bu Erna gitu kan ya. Saya belum sempat bicara dengan Pak Pak ini Pak Juta ini. Kaitannya sama izin, kita akan bawa ke apa namanya, undangan Sinar Tani ya. Saya akan bawa Biowas Promek ini. Sinar Tani undang saya untuk sebagai narasumber. Tentunya. Jadi narasumbernya dari beberapa lembaga, termasuk dinas dinas pertanian. Gitu. Nah, saya diminta untuk bicara dari sisi eh, pengolahan limbah kompos ya, di dalam level rumah tangga. Jadi itu saya rasa biowas tepat lah gitu kan, untuk bisa diangkat di situ. Gitu. siap Pak, siap nanti dengan Pak Mulyata siap bantu. Iya, iya, iya. Nanti coba saya lihat karena undangannya untuk berapa orang ke gedung pertanian DKI ya, gedung Ya, Emrus pasar ya. Minggu ya, tadi. Ya, Ya, insya Allah hari Rabu minggu depan gitu kan. Saya akan lihat nanti kan, saya ajak Ibu Erna, Pak Mulyata, kalau memang apa namanya, undangannya eh, bisa untuk beberapa orang gitu. Itu aja Pak Juta, tetap semangat Pak Mulyata, Bu Erna, dan teman-teman. Makasih. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Nih, banyak orang-orang yang sudah mencoba eksperimen itu, mereka tahu celah-celahnya seperti apa. Dan memang seperti kata Pak Mulyata juga, bios itu seperti garam. Bisa dicoba ke sini, bisa dicoba ke sana. Ya, ini tentu ujung-ujungnya nanti akan lebih bermanfaat bagi masyarakat, bagi pelaku di setiap lini-lini kehidupannya. Tentu saja ini semua
bukanlah semuanya berkat dari Promik sendiri, tetapi juga berkat dari dukungan teman-teman karena mau eksperimen bagaimana pemanfaatan biar bisa lebih maksimal di berbagai lini. Baik, yang terakhir ini juga karena waktu saya tadi ada dapat pesan dari Ibu Restiana, ada yang ingin disampaikan. Silakan Ibu. Eh, Baik Pak Juta dan Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Terkhusus dan Ya, salut buat Pak Mulyata dengan Ya, kopinya. makasih Bu. Plus lah, saya betul-betul salut buat Bapak ya, dengan timnya, dengan Bu Erna semuanya. Saya kan baru saja, baru 1,5 tahun. Artinya, tetapi saya langsung merasakan sepertinya apa yang dirasakan Pak Mulyata, Bu Erna itu langsung sekarang sudah mulai saya rasakan. Bagaimana kita ada rasa tanggung jawab ke bumi itu. Selama 1,5 tahun saya tidak membuang sampah lagi ke tempat sampah organik khususnya ya. Otomatis tidak lagi membuang sampah ke TPA. Kemudian kendala-kendala kita juga menyampaikan ke teman-teman. Mungkin pinginnya sih mau ngomong langsung ke dunia, tapi ada ini ya dari lingkungan yang paling kecil dulu. Tadi ada yang saya catat dari Pak Tri bahwa eh, bios promik itu dapat dilakukan dari dari sumber sampah ya. Sumber sampah mulai dari yang kecil dari RT sampai dengan yang lebih besar. Nah, untuk itu kami dari Yayasan Peduli Lingkungan di Semarang mencoba membuat suatu ide ataupun gagasan membuat kegiatan yang ditawarkan kepada semua pihak termasuk ke pemerintah namanya Agosman. Ajakan Gerakan Olah Sampah Mandiri. Di mana Pak Bu Erna ngajak Pak Mulyatna, mengajak temannya. Nah, kita ayo saling mengajak. Jadi, ajakan Gerakan Olah Sampah Mandiri ini artinya mengajak semuanya mengolah sampah sendiri dari sumber sampah sendiri. Seperti eh, tagline dari Pak Juta itu sampah hari ini selesai hari ini. Artinya sampah rumah tangga diselesaikan di rumah tangga, sampah di kantor selesaikan di kantor, sampah pabrik diselesaikan di pabrik itu. Apabila volumenya tidak cukup misalnya ya, sampahnya sampah kami tidak muat di pot-pot yang kami, maka bisa juga diolah bersama di Taman Toga RT, Taman Toga RW, Taman Toga kelurahan, kecamatan, bahkan perkebunan-perkebunan. Artinya sampah budaya sampah yang dicanangkan di kebun budi itu em, sangat tepat untuk kita, terutama Indonesia ya, yang sangat subur dan sangat banyak sampahnya, baik SOD maupun sampah dari pohon-pohon kita sendiri. Karena kita bicara ke luar negeri kan pohonnya sedikit, sampahnya sedikit. Nah, jadi em, ayo kita saling mengajak. Ya, Pak Mulyata ini menjadi contoh bagi bagi kami ya. Nah, saya udah merasa di depan Bapak saya merasa muda nih. Merasa muda. Walaupun sudah pensiun tapi merasa muda. Jadi saya hari ini malam ini saya energinya kayaknya naik berapa grade ini. Lihat Bapak begitu semangatnya dengan lihat Bu Erna. Kalau Pak Juta kan memang masih muda. Tapi yang saya lihat Pak Juta tambah ganteng gitu ya. Harus karena tambah semangat. Tambah Jadi muda. ayo Ibu semuanya, Bu Erna saya lihat tambah kinclong. Jadi saya lebih semangat lagi Pakai untuk apa? melanjutkan. Mohon doanya. Jadi kami mendapat mendapat undangan ke beberapa lembaga juga pemerintah maupun swasta untuk mendukung pengelolaan sampah di Kota Semarang, setidaknya di Kota Semarang. Sudah ada pilot projectnya juga adalah RT kami sendiri. Ibu-ibu volunteer pertama yang ditawarkan dapat 20 orang. Kemudian visinya adalah mewujudkan RT kami ya, RT 01 itu untuk menjadi RT terbersih sekota Semarang. Nah, untuk Semarang saya tawarkan kepada pemerintah yang baru nanti sudah kami susun dan beberapa itemnya juga sudah kami minta
Kami minta masukan dari Pak Juta, Bu Ivon. Semoga nanti program ini menuju ya Kota Semarang, kota terbersih setidaknya di Jawa Tengah dulu baru menuju Indonesia. Tidak ada sampah yang ke TPA. Jadi TPA tutup TPA atau kalaupun ada hanya untuk sampah yang residu-residu saja. TPA nanti akan kita rubah menjadi taman yang atau kebun yang subur. Nah, jadi itu Pak Juta dan Pak Mulyata yang sudah 3 tahun akan kami ikuti jejakmu dan ayo kita Amin. ajak lagi yang anak cucu kita, kaula muda, semua yang ke depan akan lebih semangat untuk menggunakan atau mengolah sampah dengan biospromik yang super cepat, super mudah, super murah ya, super murah dan sangat efektif dan efisien dan sudah kita buktikan dan Pak Mulyata sudah saya lihat sudah membuktikannya. Nah, itu tadi mengenai percobaan-percobaan yang lain kami juga berusaha untuk terus untuk memanfaatkan kebun yang ada di Semarang, Bulusan Edupak, kami sebut namanya Bulusan Edupak, meniru apa yang dilakukan di Kebun Budi di Palembang. Karena latar belakangnya adalah bekas galian C yang rusak, yang tandus, yang sudah nggak tumbuh apa-apa, yang akan berpotensi banjir maupun tanah longsor di Kota Semarang, tepatnya di bawah Bukit Undip ya. Kalau yang tahu Semarang ada Undip itu di bukit atau di gunungnya ya. Ini kami di lembahnya. Nah, itu Bapak Ibu, Pak Juta, terima kasih. Kita tetap semangat. Saya selaku Ketua Yayasan Peduli Lingkungan mengajak Go Green, jaga bumi, lestarikan alam. Yes. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Resiana. Ini tambah memberikan kita semangat ya, bahwa tidak hanya di Lebak Bulus, di Kota Semarang juga Bulusan melakukan sama kegiatan bulus. yang sama. Kita mencoba untuk mengajak teman-teman yang lain untuk mengelola bumi kita. Cara untuk mengelola sampah itu banyak sekali, tidak masalah memakai cara apapun. Paling tidak ini adalah wujud kesungguhan hati kita agar kita bersama-sama bisa melindungi bumi kita demi generasi yang mendatang. Terima kasih kepada Pak Mulyata sekali lagi atas waktu yang sangat berharga sehingga malam hari ini juga bisa berbagi kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak sekalian yang sudah hadir dan juga yang memberikan tanggapan-tanggapan, tanya jawab, supaya teman-teman kita yang lain juga bisa mendapatkan wawasan yang lebih. Akhir kata, saya ucapkan marilah kita melindungi kehidupan kita, juga kita melindungi kehidupan yang lain. Marilah kita mencintai kehidupan kita, juga kita mencintai kehidupan yang lain. Amin. Marilah kita memuliakan hidup kita, dan juga kita memuliakan hidup yang lain. Dengan demikian, bumi kita akan menjadi lebih indah dan semua manusia, semua makhluk di dalamnya juga akan lebih bahagia. Terima kasih, selamat malam Ibu Bapak semuanya. Selamat malam Pak Juta. Terima Malam. kasih Terima kasih Pak Malam, Pak Juta. teman-teman Mulyata. sekalian. Eh, Malam. Malam. Pak Januar. Malam, terima kasih. Izin.